Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai materi kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Baiklah, mari kita mulai materi hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hari ini kita akan membahas materi mengenai bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak pintar, pernahkah kalian mengamati tumbuhan-tumbuhan di lingkungan sekitar? Seperti halnya makhluk hidup yang lain, tumbuhan memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Mari kita pelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Pada tumbuhan, akar mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengokohkan tanaman, sehingga tanaman tidak mudah roboh. Yang kedua, menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, pada beberapa tanaman tertentu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yang pada umumnya keras dan kuat. Beberapa fungsi batang antara lain: yang pertama, tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Kedua, mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar. Yang ketiga, mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bisa dikatakan kalau daun ini adalah dapur bagi tumbuhan, karena disinilah tempat berlangsungnya proses pembuatan makanan melalui fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil, yang berfungsi pada proses fotosintesis. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua jenis bunga. Yang pertama, ada bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki putik dan benang sari sekaligus. Yang kedua, bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu di antara putik dan benang sari. Jadi, bunga tidak sempurna itu ada yang hanya memiliki putik saja, atau ada juga yang hanya memiliki benang sari saja. Mari kita kenali bagian-bagian dari bunga. Bunga terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada tangkai, yaitu bagian penopang bunga. Kedua, ada dasar bunga, yaitu bagian antara batang dan kelopak bunga. Berikutnya ada kelopak bunga, yaitu tempat menempelnya mahkota bunga. Selanjutnya ada bakal biji. Kemudian ada putik, yaitu sebagai kelamin betina. Dan ada juga benang sari sebagai kelamin jantan. Dan paling indah yang biasa kita lihat, yang biasa kita sukai dari bunga, yaitu mahkota bunga.
Mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan atau penarik serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bagian tumbuhan yang berikutnya ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Bagian buah inilah yang biasa kita konsumsi karena banyak mengandung cadangan makanan sehingga memiliki rasa yang kita sukai dan juga memiliki kandungan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur yang ada pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Ada biji yang berkeping satu, yang disebut dengan monokotil, dan ada juga biji yang memiliki keping dua atau disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh, bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Saatnya mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nomor 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nomor 3. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugas kalian. Kemudian kalian foto jawabannya dan upload di classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, untuk mengetahui fungsi lain dari masing-masing bagian tumbuhan, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau saudara kalian. Dengan kata lain, kalian bisa melakukan wawancara kepada mereka. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan satu orang berperan sebagai penanya dan yang lainnya sebagai narasumber atau yang memberikan informasi. Ada dua orang yang terlibat dalam kegiatan wawancara. Yang pertama ada yang disebut dengan pewawancara atau penanya, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan pada saat wawancara. Dan yang kedua ada yang disebut dengan narasumber, yaitu orang yang ditanyai atau orang yang memberikan informasi pada saat wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan. Antara lain, yang pertama, menentukan narasumber yang sesuai dengan tema wawancara. Yang kedua, menghubungi narasumber untuk memastikan kesediaan menjadi narasumber. Yang ketiga, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok masalah yang diangkat. Yang keempat, mempersiapkan keperluan pendukung wawancara seperti alat tulis atau juga alat perekam. Dan yang kelima, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Tugas kalian selanjutnya. Buatlah 5 buah pertanyaan wawancara berhubungan dengan cara merawat bunga.
Silahkan kalian buat pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugas kalian, kemudian foto dan upload di classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang bisa Pak Warta sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.